lagi bersama Senopati Education Center. Oke guys, kali ini kita akan membahas listrik statis. Listrik statis dibentuk dari muatan listrik. Muatan listrik itu sendiri terdiri atas muatan positif yang dinamakan proton dan muatan negatif yang dinamakan elektron. Nanti akan kita bahas tuntas. Oke. Nah, kita bisa tahu suatu benda baik di permukaan atau di dalam ada muatan listrik melalui alat yang namanya elektroskop. Muatan listrik itu sendiri nanti akan menimbulkan gaya listrik, medan magnet. Lanjut. Waduh, apa tuh? Wah, jatuh kupu-kupunya deh. Contoh yang paling sering kita lihat adalah kilat. Nah, kilat contoh dari listrik statis nih. Dia hanya sekejap, ya kan? Cahaya yang sekilas. Nah, contoh yang lebih simpel lagi, kalau kalian pegang layar monitor PC kalian atau laptop kalian akan tersengat. Set, dikit gitu, terkejut kan? Set. Nah, menyebalkan kan? Nah, itu namanya listrik statis. Kalau diartikan listrik statis, ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, muatan listrik itu akan tetap ada sampai benda kehilangan muatan listrik itu dengan cara melepaskannya. Bahasa simpelnya, listrik statis. Statis berarti diam, ya enggak? Berarti listrik statis itu tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain, tapi dia hanya menyala sekejap, atau kejut sekejap. Nah, sekarang muatan listrik itu apa sih? Tadi katanya listrik statis dibentuk dari muatan listrik. Nah, muatan listrik itu sendiri sebetulnya ada di atom-atom pada benda. Kita tahu misalnya gedung, ya kan, padatan, berarti jumlah atom, ya kan, bukan jumlah atom, jarak antar atom, ya kan, seperti ini, yang ada di dalamnya itu padat, rapat, ya kan, dan teratur, makanya dia jadi bentuk padatan. Nah, berbeda kalau dengan cairan, dia agak renggang sehingga dia bisa menempati wadah, ya kan. Contohnya kopi, kita taruh di gelas, ya bentuknya gelas kopinya. Nah, beda juga sama gas. Wah, gas sangat tidak teratur dia, ya kan, sangat renggang. Nah, atom-atom itu kalau kita dekatkan lagi, maka dia akan menjadi seperti ini. Kita lihat ada elektron, mana mouse aku? Nah, nih, ada elektron, ya kan, yang mengelilingi orbitnya, muatannya negatif. Ada proton yang muatannya positif, ada inti atom dan sebagainya. Oke, suatu atom dikatakan netral jika jumlah proton atau muatan positifnya sama dengan muatan negatif jumlah elektron, ya kan? Atom juga dikatakan negatif. Kenapa? Kalau atom tersebut melebihi kelebihan elektron, artinya jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, atom juga bermuatan positif, ya kan? Bisa dibilang bermuatan positif jika protonnya lebih banyak daripada elektron atau dia kekurangan elektron. Kalau digambarkan dia akan menjadi seperti ini nih. Tuh, dia akan jadi seperti ini nih, ya kan? Ini proton sama elektronnya sama, berarti dia netral. Elektronnya lebih banyak pada protonnya, gambar B, berarti dia negatif. Protonnya lebih banyak pada elektron, seperti gambar C, berarti dia positif. Gampang sekali. Oke. Kita bisa menghasilkan listrik statis dengan cara menggosok. Nah, ini ada tabel yang udah kita siapkan. Praktikum mengenai ini bisa kalian cari sendiri di pustaka-pustaka YouTube. Tinggal kasih kata kuncinya, ya kan? Misalnya praktikum listrik statis SMP. Nah, pasti banyak sahabat-sahabat kita yang udah upload. Nah, kita lihat dari tabel ini, ya kan? Ini sebelah kiri yang bahan yang digosok. Misalnya sisir digosok ke rambut, maka sisir jadi negatif, rambut jadi positif. Kenapa? Karena elektron dari rambut pindah ke sisir, sehingga sisir kalau didekatkan ke potongan-potongan kertas dia bisa naik, gitu. Nah, kesimpulannya, terbatasannya untuk bahan ini
Bahan yang digosok yang sebelah kiri semuanya menjadi negatif. Ebonit sama kain wol, ebonitnya jadi negatif, kain wolnya positif, ya kan? Kecuali kaca tetap positif. Nah, ini hanya sekedar tips. Saran saya kalian lihat lagi praktikum-praktikumnya atau coba sendiri lebih bagus. Oke? Nah, yang tidak kalah pentingnya dari listrik statis ini, muatan yang sejenis, ya kan? Muatan yang sejenis kalau didekatkan maka dia akan tolak menolak. Misalnya negatif sama negatif, dia tolak menolak nih. Nah, kebalikan, kalau muatannya tidak sejenis, maka dia akan tarik menarik. Seperti misalnya ini didekatkan, satu positif, satu negatif, dia tarik menarik. Tuh, lanjut. Nah, sekarang konduktor dan isolator penting juga. Misalnya dua buah benda, yang satu netral, ini yang netral, satu ada muatan, misalnya positif ya. Nah, kita taruh logam di sini, paku misalnya kita taruh, maka muatan listrik di benda itu akan mengalir ke benda netral. Artinya logam ini adalah konduktor, penghantar listrik. Selain logam ada tembaga, ada besi, ya kan? Coba kalian cari, pasti banyak. Nah, kebalikannya isolator. Kalau tadi benda yang muatan netral kita taruh kayu ke benda netral, maka dia tidak mengalir, bendanya tetap netral. Artinya kayu itu isolator atau penghambat listrik. Wah, selain kayu ada plastik, ada kain dan sebagainya. Lanjut. Yang tidak kalah penting juga adalah proses induksi, ya kan? Memberi muatan dengan cara induksi contohnya nih, ada batang logam netral, ya kan? Kita pisahkan, kita potong logam itu, ya kan? Nah, terjadi pemisahan. Ini kan netral, positif dan negatifnya sama, kita pisahin. Nah, jadi pemisahan muatan listrik pada batang ini itu namanya proses induksi. Oke, tadi kita tahu kalau kita tahu cara mengetahui ada muatan listrik pada suatu benda dengan menggunakan elektroskop. Nah, ini dia elektroskopnya. Ada knop, ada batang logam, ada daun logam. Misalnya kita taruh sisir nih, ya kan, yang bermuatan negatif, maka elektronnya dari knop, elektronnya akan ke bawah nih. Nah, sehingga daun logam ini kan tadi nggak mekar, sekarang mekar. Nah, kita tahu sisir itu ada muatan listrik. Begitu juga kalau kita kasih kaca, ya kan, positif kan kaca, nah elektronnya akan ke atas. Ya, jadi dia daun-daunnya juga mekar, positif. Nah, begitu kira-kira cara kerjanya. Oke, sekarang kita lihat fenomena petir. Oke, kita tahu petir bahaya kan. Nah, makanya setiap gedung biasanya ada penangkal listrik. Coba aku gedein penangkal listriknya. Nah, penangkal listrik ini terbuat dari tembaga murni yang dibikin runcing. Kenapa runcing, ya kan? Karena muatan listrik yang terkumpul akan mudah terlepas melalui ujung ini. Nah, lalu dia mengalir melalui konduktor. Konduktornya dari tembaga kan. Dia mengalir diarahkan ke dalam bumi. Kenapa ke dalam bumi? Karena bumi kita ini hebat. Dia bisa menampung elektron sampai tidak terhingga, menjadi netral. Wah, itu namanya grounding. Kalau kalian ingin lebih tahu tentang ini, kalian bisa buka website ini, spiderbit.com. Oke, tentang penangkal listrik. Nah, sekarang kita ke gaya listrik. Oke, akibat dari muatan listrik, salah satunya adalah gaya listrik. Gaya listrik itu ditemukan oleh Bapak Coulomb, sehingga hukumnya namanya hukum Coulomb, ya kan? F sama dengan K kali Q1 Q2 per R dikuadratkan. F itu gaya tarik menarik antar muatan, Q1 nya muatan, ya kan? Q2 nya muatan yang kedua, satuannya Coulomb, gaya tadi Newton. R nya jarak antara kedua muatan ini, K nya konstanta gaya Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini didapat melalui percobaan Bapak Coulomb. Nah, kalau ditanya hukum Coulomb, gampang banget. Lihat aja dari rumusnya. Berarti hukum Coulomb itu apa? Hukum Coulomb adalah di mana gaya listrik
akan berbanding lurus dengan jumlah kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan itu. Nah, gampang kan? Oke, satuannya kita lihat. Berarti gaya itu Newton, ya kan? Karena konstanta Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali kolom muatannya dibagi meter kuadrat, ya kan? Jarak dikuadratkan. Tuh, satuannya kolom kan? Newton. Kenapa? Karena ini bisa dicoret. Meter kuadrat sama meter kuadrat per kolom kuadrat nih, kolom kali kolom kuadrat juga kan bisa dicoret, maka satuannya Newton. Oke. Jadi kalau dalam soal nanti misalnya nih, jaraknya dalam cm, jadikan ke meter, ya kan? Begitu juga dengan muatannya, kalau dia dalam mikrokolom, nanokolom, jadikan ke kolom. Oke, langsung aja kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat dua buah benda A dan B diketahui muatan A-nya 6 kali 10 pangkat min 9. Muatan B diketahui, konstantanya diketahui, tapi jaraknya dalam cm, 4 cm. Nah, berarti kan harus kita rubah dalam meter nih. Nah, gampang kan? Kita bagi 100, berarti 4 per 100 0,04 meter. Biar lebih gampang lagi, kita jadikan bilangan baku 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Masih ada yang lupa? Masih ada yang lupa bilangan baku? Nih, aku contohin. Misalnya 25 per 100. Artinya 25 kali 10 pangkat min 2. Kalau 0,037 berarti dia 37. Lihat di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3 kan? Berarti kali 10. Kalau 0, berarti min 3. Tapi kalau dia misalnya 270, berarti dia enggak 10 pangkat min, berarti dia 10 pangkat plus. Artinya 27 kali 0-nya ada 1, 10 pangkat 1. Nah, kira-kira gitu. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Kita selesaikan. Kenapa lebih mudah bilangan baku? Berarti kita selesaikan nih. Konstantanya berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali, satuannya udah sama kan? Dikali muatan yang pertama 6 kali 10 pangkat min 9 dikali muatan kedua 8 kali 10 pangkat min 9. Nah, dibagi jaraknya kan? Jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jangan lupa. Tuh, oke. Nah, kita lihat. Kalau bilangan baku, kita tinggal kaliin aja dulu depannya. 9 kali 6, 54, ya kan? Dikali 8. Tuh, tulis aja sini. Berarti 54 dikali 8. Nah, 10 pangkatnya gimana? Nah, ini kan sama-sama 10 nih. Berarti pangkatnya tinggal ditambahin. Berarti 10 pangkat 9 ditambah min 9, 0 kan? Ditambah lagi min 9, berarti min 9. Berarti kali 10 pangkat min 9. Tuh, sekarang yang bawahnya, coba yang bawahnya. Nah, kalau gini, wah matematika lagi. Berarti 4 dikuadratkan dulu, ya kan? 16. Nah, pangkatnya dikali nih. Kalau kayak gini dia nih. Tuh, berarti 16 kali 10 pangkat min 4. Tuh, masih gampang. Bisa kita sederhanakan kan? 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Nah, terus 54 bagi 2 tinggal. Ayo, jangan pakai kalkulator, langsung 27, ya kan? Dikali 10. Nah, lihat nih, kalau dia sama 10 pangkat, berarti kalau dibagi yang bawah naik ke atas jadi plus. Artinya ini kan 10 pangkat min 9. Min 4-nya naik ke atas jadi plus 4. Tuh, berarti hasilnya 27 kali 10 min 9 tambah 4 berarti min 5 Newton. Satuan jangan lupa. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, kita lanjut. Wah, sekarang yang B-nya wah, buat medan listrik. Kita kan belum belajar medan listrik. Oke, coba kita lihat medan listrik. Oke, kita lihat. Nah, medan listrik itu misalnya tadi dua buah benda yang ada muatannya kita padukan
pada suatu ruang, maka ruang itu jadi medan listrik, kayak medan pertempuran, ya kan. Nah, kalau kita tahu kalau dia sejenis, maka dia tolak menolak. Enggak, kalau dia tidak sejenis, dia tarik menarik. Maka medan listriknya kalau kita gabungkan jadi seperti ini. Ada garis-garis gaya listrik nih. Tuh, digabung, ya kan. Berarti yang namanya medan listrik itu berbanding lurus sama gaya listrik, ya kan, gaya kolom, dan berbanding terbalik sama kolom. Sama muatan bisa kita substitusi, F-nya kan bisa kita cari tuh, ya kan, gampang sekali. Oke, langsung kita balik, kita kerjakan ini soal. Oke, berarti masukin aja rumusnya, ya kan. Nah, medan listriknya F-nya udah dapet nih, yang ini tadi F-nya nih, ya kan, kita cari. Berarti 27 dikali 10 pangkat min 5 Newton dibagi, nah lihat nih, kuat medan listrik pada titik B, ya kan, oleh muatan A. Nah, pada titik B berarti maksudnya muatan yang B, bukan muatan yang A. Hati-hati ya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 9. Tinggal kita cari deh. 27 bagi 8 berapa ya? Nah, 3,38. Ya kan? 27 bagi 8 dikali 10 pangkat. Nah, sama kayak tadi. Berarti 10 pangkat min 5 sama-sama 10. Yang ini naik ke atas. Berarti min 9. Tadi min 9 jadi plus 9. Berarti hasilnya 3,38 kali 10 pangkat, ayo, pangkat 4, ya kan, pangkat 4. Satuannya apa? Berarti ini Q-nya kan kolom, berarti Newton per kolom. Dapet deh. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Kalau ada yang tidak dimengerti, langsung aja tanya di kolom komentar. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, berarti kesimpulannya dari rumus-rumus itu adalah permainan rumus. Maksudnya permainan rumus itu begini. Nih, misalnya aku jabarin nih. Ini kan kalau naik ke atas dikali dong. Berarti gaya kali jarak dikuadratkan sama dengan konstanta kali muatan 1 kali muatan 2. Misalnya nanti kalian ditanya nih, kalau muatan 2-nya berapa? Kalau diketahui, ya kan, ini semuanya, berarti caranya gampang. Berarti F, ya kan, muatan 2-nya F kali jarak dikuadratkan per konstanta. Terus misalnya yang tanya jarak dikuadratkan, gampang. Berarti K kali Q1 muatan pertama muatan 2 per F. Tuh, berarti R-nya, lanjut, R-nya kan di akar berarti. Ya, karena dia dikuadratkan berarti di akar dong. Berarti akar konstanta muatan 1 muatan 2 per gaya listrik. Udah permainan rumus. Ini juga begitu, ya kan? Misal ini berarti kalau dia naik ke atas, berarti medan listrik kali muatannya sama dengan gaya listrik. Nah, kalau nyari muatannya gampang, berarti tinggal gaya listrik per medan listrik. Udah. Oke, ingat kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan melalui kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah, karena sifatnya hanya berbagi. Oke, see you guys. Bye.